Pada Mei 2025, dunia menyaksikan perubahan besar dalam sikap terhadap Israel. Negara-negara yang dulu dikenal sebagai sekutu setia kini berbalik melawan dari jalanan Eropa yang dipenuhi ratusan ribu demonstran. Hingga pernyataan keras para pemimpin dunia, tekanan global terhadap Israel atas agresi di Gaza semakin tak terbendung. Bahkan Inggris yang selama ini berdiri di sisi Israel bersama Amerika Serikat kini bergabung dengan 22 negara donor untuk menuntut keadilan. Dunia bersatu menyerukan hukuman atas tindakan Israel yang telah menyebabkan penderitaan tak terperi bagi 2 juta warga Gaza. Dan inilah perlawanan dunia yang pada negara yang telah melakukan genosida terbesar dalam sejarah dunia modern Israel. Apa yang akan kita katakan pada anak cucu kita nanti jika kita tidak berusaha menghentikan apa yang terjadi di Gaza, di mana genosida yang memakan korban lebih dari 53.000 jiwa ada di hadapan kita? Itulah yang disampaikan oleh Tom Fleckhardt dalam sidang PBB beberapa waktu lalu. Seperti kita tahu, konflik di Gaza telah mencapai titik kritis. Sejak 2 Maret, blokade batuan yang ditutup telah membuat 2 juta penduduk Gaza berada di ambang kelaparan. PBB menyebut situasi ini sebagai bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 290.000 anak-anak di Gaza berada di ujung kematian akibat kekurangan gizi. Dan operasi darat besar-besaran bertajuk Operation Jordan's Chariot benar-benar membuat dunia semakin marah. Enggak cuma dari negara-negara yang selama ini mendukung Palestina, tapi kini sekutu Israel sendiri seperti Inggris, Prancis, Kanada, hingga Amerika menunjukkan penentangan dan ancaman terhadap Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Jadi baru-baru ini Perdana Menteri Inggris Starmer, lalu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Kanada Corny membuat statement pemimpin bersama dengan mengecam pemblokiran bantuan oleh Israel dan komentar para menteri di pemerintahan Netanyahu tentang ancaman pemindahan massal warga Palestina. Seperti kita tahu, baik Inggris, Prancis, dan Kanada, 3 negara ini adalah 3 negara yang dikenal sebagai sekutu Israel. Tapi kini mereka melawan dan berubah arah. Mereka mengaku tak akan tinggal diam dengan apa yang terjadi di Gaza. Dan jika Israel tidak menghentikan serangan militer baru dan mencabut pembatasannya terhadap bantuan kemanusiaan, mereka akan mengambil tindakan konkret lebih lanjut sebagai tanggapan. Di sini belum disebutkan apa tindakan yang akan diambil. Tapi menurut kami itu bakal jadi hal yang membuat Israel panas. Sekutu mereka yang selama ini mendukung justru kini berlawanan, bahkan siap mengakui Palestina sebagai negara. Israel mengalami serangan keji pada tanggal 7 Oktober. Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warga Israel dari terorisme. Namun eskalasi ini sama sekali tidak proporsional. Kami tidak akan tinggal diam sementara pemerintah Netanyahu melakukan tindakan-tindakan mengerikan ini. Jika Israel tidak menghentikan serangan militer baru dan mencabut pembatasannya terhadap bantuan kemanusiaan, kami akan mengambil tindakan konkret lebih lanjut sebagai tanggapan. Pernyataan dari Prancis, Inggris, dan Kanada itu sendiri bertepatan dengan tuntutan bersama oleh 22 negara donatur yang telah memberikan bantuan ke jalur Gaza. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Finlandia, Denmark, Irlandia, Islandia, Estonia, Australia, Jepang, Norwegia, Spanyol, Luxembourg, Polandia, Portugal, Belgia, dan Uni Eropa sebagai entitas kolektif. Di tengah tekanan internasional yang terus meningkat, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara terbuka menolak tekanan dari sekutu-sekutunya sendiri terkait krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Memang Netanyahu pada akhirnya membuka masuk bantuan ke jalur Gaza setelah blokade dilakukan sejak 2 Maret. Namun, jumlahnya masih sangat kecil dan dibatasi oleh Israel. Netanyahu berdalih bahwa akses bantuan yang sangat dibatasi untuk menjaga legitimasi perang Israel. Dan saat sekutu menilai Israel telah melakukan kejahatan, Netanyahu mengatakan, sahabat-sahabat terbaik Israel di dunia, satu hal yang tidak dapat kami tahan. Kami tidak dapat menerima gambaran tentang kelaparan. Kelaparan massal. Kami tidak dapat menahannya. Kami tidak akan dapat mendukung Anda. Oleh karena itu, untuk mencapai kemenangan, kita perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara tertentu, kata Netanyahu. Pada prinsipnya, Netanyahu ini menginginkan kemenangan total. Tidak jelas pasti apa yang dimaksud dengan kemenangan total. Tapi dari apa yang dilakukan Israel di Gaza saat ini, Netanyahu benar-benar ingin menghancurkan Gaza. Saat ini sendiri, 60.000 lebih tentara Israel telah diterjunkan di jalur darat, di mana mereka kini telah menguasai lebih dari 70% wilayah yang ada di Gaza.
Seperti laporan dari The Jerusalem, baru-baru ini hubungan antara Netanyahu dan juga Donald Trump secara tiba-tiba memanas usai serangan besar-besaran Israel ke Yaman. Hal ini lantaran Trump menilai Netanyahu banyak menyimpan rahasia tersembunyi soal Houthi, kelompok Yaman yang jadi musuh Amerika Serikat dan Israel. Amerika pun memilih melakukan gencatan senjata dengan Yaman. Trump khawatir akan manipulasi yang selama ini dilakukan Israel. Lantas apakah implikasi dan efek dari keretakan hubungan ini, dan seperti apa reaksi Netanyahu usai Trump memutuskan hubungan darinya? Berikut ulasannya. Setelah kita selalu melihat kebersamaan Donald Trump dan juga Netanyahu yang selalu menonjolkan kebersamaan dan saling support yang hangat, baru-baru ini ketegangan muncul saat hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memanas. Jadi ketegangan ini sendiri mencuat usai serangan besar-besaran Israel ke Yaman pada 4 dan 5 Mei 2025 yang menargetkan kelompok Houthi. Saat itu Israel dan jet-jet tempurnya mampu menghancurkan pelabuhan pabrik semen dan juga bandara Yaman. Namun hanya beberapa jam setelah serangan Israel, Trump secara tiba-tiba mengumumkan kejahatan senjata dengan Houthi yang dimediasi oleh Oman tanpa keikutsertaan Israel. Menurut sumber yang dikutip The Jerusalem Post, Israel benar-benar terkejut karena tidak mendapatkan informasi soal negosiasi Amerika Serikat dengan Houthi. Di mana menurut laporan lebih lanjut, Trump khawatir bahwa Netanyahu menyimpan informasi penting terkait Houthi yang selama ini menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Trump merasa dimanipulasi oleh sikap Netanyahu yang dianggap arogan dan berupaya menekan kebijakan Amerika Serikat. Sementara itu beberapa media di Israel The Times of Israel menjelaskan bahwa Donald Trump kecewa dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Ada dua hal yang membuat Trump tak senang. Pertama terkait kesepakatan dengan Arab Saudi. Trump ingin Israel menjadi bagian utama kesepakatan tersebut. Tetapi Netanyahu menunda pengambilan keputusan yang diperlukan. Sedangkan yang kedua, Trump kesal karena ia melihat jika Netanyahu dan lingkarannya terus berupaya mendorong Gedung Putih melakukan tindakan militer terhadap program nuklir Iran. Sederhana, Trump merasa bahwa ia tidak dihormati dan dimanipulasi oleh Netanyahu. Dan bahwa tidak ada yang lebih Trump benci selain tampil mudah dimanipulasi di depan umum. Itulah yang dikatakan rekan dekat Trump pada Menteri-Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer. Seperti dilaporkan media di Israel, kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan kelompok Houthi di Yaman yang diumumkan pada 6 Mei 2025, usai negosiasi dilakukan dengan perantara Oman, menghasilkan kesepakatan bahwa penghentian serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah akan dilakukan. Dan sebagai imbalan atas dihentikannya serangan ke kapal-kapal di Laut Merah, Amerika akan menghentikan serangannya ke Yaman. Menariknya, Houthi tetap dapat menyerang Israel karena kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika Serikat secara eksplisit tidak mencakup Israel. Juru bicara utama Houthi Muhammad Abdul Salam menegaskan kepada Reuters bahwa kesepakatan tersebut hanya berlaku untuk menghentikan serangan terhadap kapal Amerika Serikat, dan tidak melibatkan komitmen untuk menghentikan serangan terhadap kapal atau target yang terkait dengan Israel. Langkah Trump ini sendiri dipandang sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di Laut Merah. Di mana selain itu keputusan ini juga memicu spekulasi bahwa Trump ingin mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada kebijakan Israel, yang selama ini dianggap mendominasi strategi Amerika Serikat di Timur Tengah. Melihat Trump mengambil keputusan untuk melakukan gencatan senjata dengan Yaman atau Houthi, Netanyahu bereaksi dengan nada defensif terhadap manuver Trump. Ia bersikeras bahwa Israel tetap berkoordinasi dengan Amerika Serikat lewat Steve Wolf dan Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer. Meski di sisi lain, laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa Netanyahu secara pribadi frustasi terhadap kebijakan Trump di Timur Tengah, termasuk soal negosiasi dengan Iran yang tidak dikoordinasikan dengan Israel. Saat ini sendiri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah berjanji untuk mempertahankan diri sendiri melawan Houthi di Yaman.